Pembahasan sesi hari ini adalah berupa studi stratifikasi di Indonesia sebelum tahun 1945 dan juga mengenai gambaran mengenai lapisan atas, tengah, dan bawah. Pada saat sebelum kolonialisme Belanda, masyarakat Jawa terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu kelas atas yang terdiri dari para raja, sultan, dan keluarga bangsawan, kemudian kelas tengah yang berupa pedagang, dan juga kelas bawah yang terdiri dari petani-petani desa. Kemudian di masa kolonialisme Belanda, terjadi penaklukan kerajaan di Nusantara, terutama di Jawa. Dan sikap pemerintah terhadap para bangsawan itu bersifat feodal, sedangkan sikap mereka terhadap petani itu bersifat eksploitatif. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas kepada bangsa Cina untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, penarikan pajak, dan sebagainya. Dan saat itu diberlakukan sistem tanam paksa di desa. Pada waktu sistem liberal ekonomi, terdapat kritik kelompok liberal terhadap sistem tanam paksa, khususnya mengenai penderitaan petani Jawa. Kemudian kalau kita melihat bagaimana stratifikasi masyarakat pada saat Hindia Belanda, ini juga terbagi menjadi 3, yaitu kelas atas yang terdiri dari para kolonial Belanda dan bangsa Eropa, bangsawan Jawa dan pedagang Cina yang diberikan hak melakukan tanam paksa, dan juga kelompok Indo-European. Kemudian kelas tengah terdiri dari bangsa Cina dan Arab, sedangkan kelas bawah terdiri dari para petani dan buruh-buruh pribumi. Kembali kita ke masalah politik etis tadi. Di tahun 1900, terdapat 3 program yang dilakukan, yaitu migrasi petani Jawa ke Lampung dan Delhi, kemudian pembuatan saluran irigasi di wilayah persawahan di Jawa, dan dibukanya pendidikan untuk kaum pribumi. Namun, apa yang terjadi dalam prakteknya? Sebagian besar migran dari Jawa itu dipekerjakan sebagai kuli perkebunan dengan upah yang rendah dan fasilitas kesejahteraan yang buruk. Kemudian, produksi pertanian khususnya padi meningkat secara pesat. Namun, harga beras ditetapkan oleh pemerintah Belanda dengan harga di bawah harga pasar. Mengenai pendidikan, ternyata pendidikan yang terjadi itu diperuntukkan untuk anak-anak elit pribumi yang bekerja pada pemerintah Hindia Belanda, bukan pendidikan untuk anak-anak dari kalangan biasa. Kemudian waktu bergulir dan muncullah atau lahirnya nasionalisme Indonesia yang ditandai dengan lahirnya etnonasionalisme dan lahirnya organisasi atau perkumpulan pemuda seperti Budi Utomo, kemudian organisasi kedaerahan, organisasi yang berbasis religious nationalism dan juga secular nationalism. Lalu apa yang menyebabkan bangkitnya nasionalisme? Ada faktor internal maupun eksternal. Kita melihat faktor eksternal. Saat itu terjadi kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Lalu berdirinya Republik Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen dan kemenangan Kemal Atatürk di daratan Anatolia. Lalu faktor internal apa yang menyebabkan bangkitnya nasionalisme? Pertama, adanya bahasa Melayu pasar yang akhirnya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Pengaruh media massa, munculnya kaum pribumi terdidik yang anti-kolonialisme. Ini penting sekali. Dan diberlakukannya politik represif, eksploitatif, dan diskriminasi. Lalu pada zaman Jepang, pada awalnya memang perang dan pendudukan Jepang itu membawa pembalikan total dari semua nilai di zaman penjajahan Belanda. Orang kulit putih dan penggunaan bahasa Belanda yang tadinya menunjukkan superioritas lahiriah, kemudian menjadi simbol paria. Dan secara resmi, orang Indonesia yang sekian lama berada di lapisan bawah, sekarang meningkat lapisannya berada di atas kelompok Indo-Eropa dan juga Indonesia-Cina. Kemudian pembahasan kita beralih kepada gambaran mengenai lapisan atas, tengah, dan bawah. Lapisan atas yang ada di Indonesia itu mereka banyak berkecimpung di dunia atau berkecimpung sebagai elit politik, elit ekonomi maupun elit-elit agama. Di dalam elit politik kita melihat adanya pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, juga jabatan dalam posisi di TNI dan polisi, lalu jabatan-jabatan di pimpinan partai politik. Kemudian di bidang ekonomi, banyak pengusaha-pengusaha besar yang kebanyakan hidup di Jakarta. Dan mereka juga beberapa di antara mereka memperluas kekuasaan bisnis mereka menjadi elit-elit politik dan juga pengusaha media. Kemudian banyak di antara mereka juga yang menjadi elit agama yang masuk dalam organisasi-organisasi kelembagaan, dan seperti yang kita lihat di beberapa lembaga Islam, Kristen, Buddha, dan sebagainya.
Lalu seperti apa gambaran kelas menengah atau kelas tengah di Indonesia? Terbentuknya kelas tengah di Indonesia itu memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara lain, yaitu mereka lahir karena adanya perubahan besar seperti revolusi industri, urbanisasi, kolonialisme, di mana kolonialisme ini menghasilkan embrio kelas tengah pada sektor-sektor ekonomi, birokrasi, politik, sosial, jasa, dan sebagainya. Kelas tengah juga banyak bergerak atau berkecimpung di bidang-bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Dan kelas tengah Indonesia banyak sekali meningkat sejak tahun 1980-an. Lalu bagaimana dengan gambaran kelas bawah? Kalau kita melihat kelas bawah, kita bisa melihat posisi mereka atau pekerjaan-pekerjaan mereka yang umumnya menjadi petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil dan mikro. Berdasarkan data yang dari BPS, kalaupun ada kenaikan pendapatan, ternyata kelompok yang menikmati kenaikan pendapatan yang terbesar adalah kelompok paling atas. Dan kelompok lapisan bawah, yang paling bawah, itu mengalami peningkatan ke pendapatan yang paling kecil dibandingkan lapisan yang lain. Ketika kita melihat petani, pekerjaan pertanian itu mengalami stagnansi dalam hal jumlah, dalam arti penambahannya tidak besar dibandingkan pekerjaan di sektor non-pertanian. Dan di sektor pertanian, yang meningkat dengan banyak adalah petani-petani gurem dan petani-petani yang bekerja sebagai buruh, di mana mereka tidak memiliki tanah. Kemudian nelayan. Nelayan yang terbesar adalah nelayan yang memiliki armada kecil. Jadi bukan nelayan-nelayan besar yang memiliki armada dan kemampuan penangkapan ikan yang besar. Ya, kondisi nelayan Indonesia ini mengalami penurunan juga secara jumlah. Ya, tapi juga sudah ada beberapa atau banyak usaha pemerintah untuk membantu kehidupan nelayan dengan pemberian asuransi nelayan, kemudian juga pemberantasan illegal fishing, kemudian bantuan bahan bakar dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil? Kalau kita melihat dari data UMKM, pelaku usaha yang terbesar adalah di tingkat usaha mikro. Itu mencapai hampir 98%. Kemudian persentase terbanyak yang kedua adalah usaha kecil. Jadi dalam piramida pelaku usaha ini, kita melihat bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha mikro dan kecil yang dalam prakteknya masih memerlukan banyak sekali bantuan dan perhatian. Demikian paparan gambaran yang bisa kami sampaikan dalam sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya.